Oke, kita lanjut ke nomor 36 ya. Kalian lihat nomor 36 di sini. Dia bilang bahwa Biro Jasa Maju yang bergerak di bidang jasa ekspedisi mempunyai sebagian transaksi, yaitu yang pertama ada membayar gaji, terus membeli dari toko sekawan, diterima pelunasan, dibeli perlengkapan, dibayar kepada toko sekawan, diterima pinjaman. Oke, sebelum kita beranjak ke persamaan dasar akuntansinya, kalian harus tahu ini dulu. Ini merupakan dasar dari akuntansi, jadi kalian harus tahu ini dulu. Jadi, akuntansi itu terbagi atas ada yang namanya harta, ada yang namanya utang, dan ada yang namanya modal. Kak, harta itu apa sih? Harta itu adalah semua yang kita miliki. Jadi perusahaan punya bangku, perusahaan punya komputer, perusahaan punya jam, perusahaan punya meja. Nah, itulah hartanya perusahaan gitu. Pokoknya yang berlabel nama perusahaan, artinya punya perusahaan, yaitu berarti hartanya perusahaan. Kak, kalau misalnya perusahaannya minjem barang ke orang lain, berarti itu punya perusahaan nggak? Bukan, karena dia sifatnya cuma minjem, dia bukan punya perusahaan berarti ya. Jadi itu harta. Oke, next, utang. Utang apa sih, Kak? Utang itu ya ketika kita utang ke orang gitu loh, kita punya kewajiban untuk membayar sesuatu yang sudah kita pinjam, itu utang ya. Lalu modal itu adalah ketika kita pertama kali membuka usaha, nah kan kita perlu modal, nah itulah modal gitu. Nah, di dalam persamaan dasar akuntansi, modal itu dibagi dua, teman-teman. Jadi modal itu dibagi dua, dia itu ada pendapatan sama ada beban gitu ya. Jadi modal itu dibagi dua, ada pendapatan sama ada beban. Pendapatan apa sih, Kak? Pendapatan itu misalkan nih kalian jasanya adalah jasa salon ya kan. Ketika kalian kerimbatin orang, terus kalian dapat duit, berarti kalian dapat pendapatan gitu loh. Jadi ketika kalian menjalankan usaha kalian, lalu kalian dapat duit, nah itulah pendapatan gitu. Kalau beban, ketika kalian menjalankan jasa kalian, terus kalian harus membayar sesuatu tiap bulan, itu yang dinamakan dengan beban. Membayar sesuatu yang secara rutin itu merupakan beban gitu. Ya, itu yang harus kalian tahu pertama kali. Terus lanjut, harta itu terbagi-bagi ya, harta itu terbagi-bagi. Jadi harta itu dia terbagi atas dua, ada harta lancar, ada harta tetap. Apa tuh Kak harta lancar? Harta lancar itu adalah semua yang kita miliki, tapi ketika kita membutuhkannya, kita itu gampang jualnya, kita itu gampang dapat duitnya gitu loh. Nah, contoh harta lancar itu apa? Contohnya itu kayak kas, piutang, perlengkapan, itu merupakan contoh harta lancar ya. Kalau contoh harta tetap itu adalah peralatan. Kas itu merupakan uangnya perusahaan. Jadi kalau misalnya kalian mau beli sesuatu, misalkan kalian beli buku, berarti kalian akan ngeluarin kas. Ketika kalian dapat uang dari orang, berarti kas kalian akan bertambah. Jadi kas itu adalah uangnya perusahaan gitu. Nah, kalau piutang itu berbeda ya dengan utang. Kalau piutang itu kita minjemin duit ke orang. Kita namanya piutang. Tapi kalau misalnya kita ngutang ke orang, itu namanya utang. Jadi different ya. Piutang itu orang ngutang kita. Kitanya yang diutangin. Itu piutang. Oke. Nah, kalau perlengkapan,
Nah, perlengkapan ini sama peralatan berbeda ya. Kalau perlengkapan itu kita punya barang, tapi nggak nyampe 1 tahun barang itu biasanya udah habis gitu loh, udah nggak bisa kita pakai. Contohnya itu kayak pulpen. Pulpen kan nggak mungkin dalam 1 tahun itu kita pakai nggak habis gitu kan, pasti bakalan habis. Habis pakai langsung buang, habis pakai langsung buang. Nah, itu yang termasuk perlengkapan. Terus apalagi kayak sabun, sampo, nah itu juga perlengkapan. Nah, kalau peralatan itu contohnya kayak meja. Atau yang jauh lebih gampang itu adalah mobil. Mobil kan kita beli mahal-mahal, gak mungkin kan 1 tahun itu bakalan rusak gitu kan. Jadi masa manfaatnya tuh lama banget, 1 tahun gak mungkin rusak gitu kan, kecuali kalian pukul-pukul atau terjadi insiden lain. Tapi kan secara harfiahnya mobil itu 1 tahun gak akan rusak gitu. Terus meja ya kan, kursi, nah kayak gitu ya, yang tahan lama lah. Nah itu harta tetap ya. Terus kita lanjut ke utang. Utang itu juga dibagi 2. Utang itu ada utang itu ada utang jangka pendek, dan utang jangka panjang. Bedanya kalau jangka pendek itu dia utangnya itu kurang dari 1 tahun udah harus lunas. Tapi kalau misalnya jangka panjang, utangnya itu bisa lebih dari 1 tahun gitu. Jadi lunasnya lebih panjang gitu. Ya. Itu yang harus kalian ingat pertama. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal. Di soal dia bilang di sini bahwa kita itu membayar gaji. Nah, di sini kan kata-katanya jelas ya, kita membayar. Ketika kita membayar berarti kita mengeluarkan uang. Bayar, ya kan? Uang di perusahaan namanya kas. Nah, berarti ketika kita membayar, kasnya itu berkurang. Lanjut gaji. Gaji itu kan merupakan sesuatu yang kita bayar rutin tiap bulan ya kan. Nah, berarti dia termasuk ke dalam beban. Namanya adalah beban gaji. Jadi, kalau di persamaan dasar akuntansi, beban gajinya bertambah, kasnya berkurang. Nah, kita lihat di sini di tanggal 1. Kasnya berkurang 5.000, benar ya? Karena apa? Karena tadi di tanggal 1 kita bayar gajinya 5 juta. 5.000 itu sama ya sama 5 juta ya. Jadi kita bayar gajinya 5 juta, jadi kas kita berkurang 5 juta. Nah, kalian bisa lihat di sini kas kita berkurang 5 juta. Tandanya berkurang dari mana? Dia di dalam kurung, teman-teman. Itu artinya berkurang. Kalau dia nggak di dalam kurung berarti dia nggak berkurang gitu. Nah, terus Tadi kan gaji itu termasuk ke dalam beban. Beban itu kalau di persamaan dasar, beban itu kan nggak ada kan. Beban itu masuknya ke dalam kategori modal, ya. Nah, kalau beban di dalam persamaan dasar itu mengurangi modal, kalau pendapatan menambah modal. Jadi, di sini beban gaji itu mengurangi modal, ya. Jadi, modalnya pasti berkurang sebesar 5 juta. Nah, kalian lihat lagi nih di sini. Modalnya berkurang sebesar 5 juta. Benar ya? Berarti kasnya berkurang 5 juta, modalnya berkurang 5 juta. Berarti nomor 1 ini benar nih, teman-teman. Oke, kita udah tahu nomor 1 itu benar. Berarti kita bisa simpulin opsi D udah pasti salah, opsi E udah pasti salah ya. Lalu nomor 1 itu benar. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2 nih. Nomor 2, dibeli dari toko sekawan peralatan kantor. Nah, kita beli nih. Kita beli kan berarti kita ngeluarin duit ya. Berarti kas kita berkurang. Sebesar berapa? Nah,
Nah, kita belinya ini teman-teman. Kalian bisa lihat ya di sini. Kita belinya, kita bayarnya baru 15 juta. Bayar tunainya baru 15 juta. Berarti kan kita baru ngeluarin duit 15 juta ya kan? Berarti kasnya berkurangnya baru 15 juta. Karena kita baru ngeluarin duitnya 15 juta. Gitu. Terus dia bilang lagi kekurangannya dibayar akhir bulan. Kita beli nih. Kita cuma bayar 15 juta. Padahal totalnya 20 juta. Sisanya katanya ntar deh gue bayar. Nah berarti itu masuknya kemana? Itu masuknya ke utang ya. Jadi kekurangannya ini masuknya ke utang. Nah utang kita jadi bertambah. Bertambah sebesar berapa? 5.000. Kan kekurangannya cuma 5.000 kan? Kita udah bayar 15.000. Gitu loh. Jadi utangnya bertambah sebesar 5.000. Gitu. Nah, terus kan kita beli peralatan. Berarti kita dapat peralatan dong, ya kan? Berarti di sini peralatan kita juga bertambah sebesar 20.000 gitu. Ya. Jadi kita bisa lihat tanggal 2 kasnya berkurang 5.000. Apakah kasnya berkurang 5.000? Tadi kasnya berkurang 15.000 ya, karena kita bayar tunainya adalah 15.000. Jadi nomor 2 itu sudah pasti salah ya. Nomor 2 itu udah pasti salah, karena ini salah. Oke, jadi kita udah bisa simpulin jawaban yang benar itu adalah yang C. Gitu. Oke. Kenapa nomor 4 sama nomor 5 benar? Kita cross check ya. Nomor 4, kita beli. Kita beli berarti kan kita ngeluarin duit ya. Berarti kasnya berkurang. Beli perlengkapan kantor. Nah, kita kan udah ngeluarin kas. Apa yang kita dapat nih? Yang kita dapat adalah perlengkapan kantor. Berarti perlengkapannya bertambah gitu. Jadi kasnya berkurang, perlengkapannya bertambah. Kalian bisa lihat kasnya berkurang 2.500, perlengkapannya bertambah 2.500 ya. Maka nomor 4 itu benar gitu. Terus kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 dibayar. Dibayar kan berarti kasnya berkurang dong. Ya kan? Karena kita bayar. Dibayar kepada toko sekawan pembelian peralatan kantor yang dibeli di awal bulan lalu. Nah ini nih. Pembelian peralatan kantornya ini. Kita bayar nih. Kita bayar apa? Kita bayar utangnya. Berarti kasnya berkurang sesuai utang dong. Kasnya berarti berkurang 5.000. Nah, karena kita bayar utangnya, berarti utangnya udah berkurang. Jadi kasnya berkurang 5.000, utangnya berkurang 5.000. Nah, ini benar ya. Kasnya berkurang 5.000, utangnya berkurang 5.000. Jadi nomor 5 juga benar gitu. Jadi benar ya. Pas kita cross check sudah benar gitu. Itu kira-kira untuk nomor 36 ya.